Oke, selamat sore semuanya. Saya Eko Fazri dari RH Dharma Center Medan. Di sini saya akan menjelaskan cara mengganti pipa pada handpiece abrasion. Pipa yang rusak pada handpiece abrasion. Di sini kita butuh alat bantu kerja seperti gunting. Gunting ini nanti bertujuan untuk memotong pipa yang kita beli. Terus di sini saya punya stick dari glue gun. Ini nanti fungsinya untuk merekatkan kembali handpiece yang telah kita buka. Nah, di sini saya juga punya korek api. Korek api ini saya membutuhkan korek api karena saya tidak memiliki alat glue gun. Saya hanya punya sticknya aja. Kalau teman-teman punya alat glue gun, silahkan dipakai. Terus di sini kita juga punya head gun. Atau teman-teman yang tidak memiliki head gun, teman-teman boleh pakai head dryer untuk melepaskan ujung dari handpiece yang berwarna silver ini. Handpiece yang berwarna silver ini, di ujungnya ini, sebelumnya ini direkatkan menggunakan glue gun. Makanya kita butuh yang namanya head gun di sini. Terus kita juga memiliki solder, atau kita akan membutuhkan solder. Solder ini nanti berfungsi untuk merekatkan kembali atau mengkonekkan kembali kabel yang ada di dalam handpiece ini. Di dalam handpiece ini dia memiliki 3 kabel yang berwarna merah, kuning, dan hitam. Kabel itu tujuannya adalah untuk konektor tombol yang ada pada handpiece ini. Terus di sini kita juga punya kain lap karena kita akan menggunakan air juga di sini. Terus kita memiliki selang. Selangnya ini adalah polyester 4x 2,5 mm. Ini saya beli di toko bangunan. Teman-teman boleh beli di toko bangunan di kota teman-teman semua. Ini harganya nggak terlalu mahal. Kemarin saya beli sekitar 7.500. Mungkin harga di setiap daerah itu berbeda-beda. Dan satu lagi kita juga punya di sini spuit atau suntikan. Saya memiliki di sini tuh spuit atau suntikan yang ukurannya itu 25 cc atau 25 mili. Dan di ujung suntikannya tersebut, pada bagian jarumnya, saya ganti dengan selang bening juga yang ukurannya kurang lebih ini sekitar 2 inci. Oke. Terus untuk mendeteksi gimana si selang atau pipa pada handpiece ini benar-benar rusak atau tidak, itu dengan cara pertama kita nyalakan dulu mesinnya. Begitu mesinnya nyala, teman-teman boleh pilih pada layarnya itu ada menu abrasion, atau teman-teman silahkan pencet tombol yang ada di handpiece. Begitu mesinnya hidup, teman-teman boleh ngetesnya dengan ibu jari atau jari yang lain. Nah, di saat si pipanya itu bocor, yang di dalam sini itu ada 2 pipa. Salah satu dari pipa atau selang di dalam sini itu bocor, dia itu tidak akan menyedot dengan sempurna. Air atau cairan betapil atau cairan yang digunakan untuk facial itu tidak akan naik dengan maksimal, sehingga itu akan mengganggu kinerja dari alat hydrofacial ini. Terus kalau kita sudah bisa memastikan benar selangnya itu rusak atau tidak, teman-teman tinggal matikan dulu dengan pencet tombol ini atau dari layar, tinggal sentuh layarnya aja. Oke, terus setelah dia mati, teman-teman pastikan pada bagian tombol on off atau saklar on off, teman-teman pastikan dulu si alat atau unit dari hydrofacial ini benar-benar dalam keadaan turn off. Oke, setelah kita matikan, teman-teman silakan cabut handpiece-nya ini dari unit alat hydrofacial. Pada bagian konektornya ini tinggal ditarik. Oke, setelah lepas, teman-teman perhatikan. Di sini kita memiliki 2 bagian, ujung dan pangkal atau konektor dari si alat handpiece abrasion ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah ngebuka konektor atau pangkal dari handpiece abrasion ini. Caranya membukanya adalah dengan tinggal memutar seperti kita membuka baut pada umumnya. Tinggal dibuka, diputar. Setelah dibuka, ininya dengan gampang akan terlepas. Ini adalah cover untuk menutupi konektor yang ada. Oke, setelah itu
teman-teman tinggal taruh dan teman-teman ambil bagian ujung dari si handpiece abrasion tersebut. Nah, di bagian ujung ini kan masih ada tip ya, tip atau ujung yang bersentuh langsung dengan wajah si pasien. Kita tinggal tarik, melepasnya tinggal ditarik. Setelah terlepas seperti ini, teman-teman tinggal taruh lagi. Terus untuk handpiece-nya ini, di sini saya bilang ada 3 bagian. Bagian pertama, ini kan ada garis. Ini adalah bagian pertama, bagian kedua yang bagian ada tombolnya, dan bagian ketiga. Bagian ketiganya itu yang ada lapisan yang berwarna silver. Nah, disinilah perannya dari si head gun atau head dryer yang teman-teman yang dari awal tadi saya sebutkan. Teman-teman nyalakan, terus teman-teman arahkan kepada bagian yang berwarna silver. Sekiranya setelah dia merasa hangat ya, dalam suhu hangat, teman-teman tinggal putar. Ini kita tinggal putar. Setelah teman-teman putar, dan si bagian silvernya ini tinggal dilepas, ditarik. Setelah dia lepas, ini kan tadi kita sebut ada 3 bagian. Ini bagian ketiga yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, untuk si handpiece-nya ini, badan dari handpiece-nya itu ada 2 bagian. Bagian pertama dan bagian kedua yang ada tombolnya. Di sini kan ada garis. Teman-teman bisa lihat di sini ada garis yang ini. Nah, tinggal dikopek, tinggal dibelah dengan jari dan dia akan terlepas bagian pertama. Dan di bagian keduanya itu yang ada papan PCB-nya untuk tombol on off dari si handpiece tersebut. Oke, setelah itu bagian yang hitam ini teman-teman tinggal tarik. Tinggal tarik dan solder tadi fungsinya adalah untuk melepasin beberapa bagian kabel yang terkoneksi dengan pin yang ada 4 pin ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 pin seperti jarum yang halus, dan ini cover yang di bawahnya sini tinggal ditarik ke bawah sambil memutar. Tinggal ditarik sehingga kita bisa melihat pinnya tersebut terkoneksi dengan kabel. Nah, teman-teman di sini boleh hafalkan, atau kalau saya sih biasanya saya foto dulu supaya tidak lupa kabel yang mana, yang berwarna apa kemananya. Setelah itu, teman-teman kita gunakan solder untuk melepas bagian kabel ini. Baik, sekarang kita akan mencoba melepaskan kabel yang 3 warna ini dari pin konektor menggunakan solder. Teman-teman harus ingat dulu, di sini yang warna kuning itu berada pada di belakang konektor ini ada nomor. Kabel yang berwarna kuning itu ada di pin nomor 1. Kabel yang warna hitam itu ada di pin nomor 5. Dan warna merah ada di pin nomor 8. Ingat, itu harus diingat, jangan sampai salah di saat kita pemasangan berikutnya. Nah, untuk melepasnya kita menggunakan solder. Yang ini soldernya sebelumnya saya sudah panaskan. Oke, ini warna kuning sudah saya lepas. Kita lanjut dengan yang warna merah dan seterusnya yang berwarna hitam. Oke, ini untuk kabelnya sudah terlepas. Teman-teman, ini tinggal di sini kan ada 2 pipa juga atau selang. Ini selangnya tinggal dilepas dari konektornya. Ini agak sedikit keras ya. Tinggal ditarik sampai dia terlepas. Ini satunya sudah terlepas dan tinggal satu lagi. Oke, ini dua-duanya sudah terlepas. Ini disimpan terlebih dahulu. Terus pada bagian ujung di si handpiece abrasion ini kita tinggal tarik. Ini kita tinggal tarik aja. Oke. Untuk melepaskannya kita tinggal tarik. Oke. Di sini kita sudah melepaskan 2 selang yang tadi dari cover pelindung selang ini. Nah, sekarang teman-teman tinggal ambil selang yang baru dan itu tuh diukur panjangnya berapa. Kita ukur terlebih dahulu dan saran saya sih dilebihkan sekitar 5 atau 10 cm supaya nantinya di saat penarikan itu tidak susah.
Oke, sekarang kita potong menggunakan gunting dan itu kita kali 2. Berarti satunya lagi kita ukur dengan ukuran yang sama. Ini untuk panjangnya kira-kira digunakan 1,5 meter. Nah, ini kan sudah ada dua pipa dengan ukuran yang sama. Sisanya kita simpan terlebih dahulu. Ini sudah ada pipa yang baru, 2 pipa atau 2 selang dengan ukuran yang sama. Sekarang teman-teman itu tinggal masukin dari bagian ujung dari handpiece ini. Jangan sampai kebalik. Mana yang ujung dan mana yang pangkalnya jangan sampai kebalik, karena nanti di bagian ujungnya itu ada konektor untuk tombol yang ada di handpiece. Konektor ini dan ada papan PCB-nya. Oke. Untuk masukinnya itu, ini ujungnya disamain terlebih dahulu dan kita mulai masukin si selang yang baru tadi ke dalam cover pelindung handpiece abrasion. Kita tinggal masukin secara perlahan sampai nanti dia benar-benar keluar di bagian pangkal si handpiece abrasion ini. Nah, cara masukinnya gini aja, tinggal didorong secara perlahan sampai nanti mentok di ujung dari si cover pelindung selang abrasion ini. Oke, ini tadi pipa atau selang yang telah kita buka. Nih, kelihatan di sini warnanya udah mulai jelek ya. Nah, ini kan sudah kita lepas dan sudah kita pasang lagi. Pastikan ujungnya terpasang dengan bagus. Dan sekarang kita pasang bagian handpiece-nya. Pertama kita konekkan dulu yang ada konektornya ini. Tinggal kita pasang. Nah, begitu kepasang, habis itu kita ngambil stick dari glue gun ini, kita bakar. Nah, setelah dibakar, ditempelkan sedikit pada bagian ini supaya nanti bagian yang hitam ini tidak lari-lari di saat kita masang kembali ujung dari si handpiece ini. Oke, sekarang kita ke bagian pangkal dari atau konektor dari si handpiece abrasion itu. Di sini kan ada sisa selangnya lumayan panjang. Kita ukur atau kita kira-kirakan aja supaya bagian konektornya ini bisa masuk ke selang tersebut dan kabelnya tidak terlalu terik atau terlalu kencang. Sekarang kita potong terlebih dahulu selang yang sisa. Oke, habis kita potong kita tinggal pasang aja ini. Oke, sekarang kita akan solder kabel yang tadi kita lepas. Itu yang warna kuningnya pada pin nomor 1, yang warna hitamnya pada pin nomor 5, dan warna merahnya pada pin nomor 8. Ini telah selesai saya solder. Dan sekarang kita akan pasang kembali komponen-komponen yang tadi kita lepas. Ini cover pelindung ini tinggal ditarik ke atas. Tinggal ditarik sampai si kabel dan selang yang kita pasang tadi tuh ketutup. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal tarik ini ke atas dan covernya ini tinggal kita pasang. Begitu kita pasang, tinggal kita putar. Oke, kalau ini udah selesai sampai di sini, artinya kita akan tinggal kita coba pasangkan ke alatnya. Kalau konektornya udah nyambung dengan hydrofacial, sekarang kita tinggal nyalakan. Kalau udah nyala, kita coba pencet menu abrasion yang ada di layar. Nah, begitu menu abrasion yang udah kita pencet, tinggal kita tes. Dan ini berhasil.